Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali tidak pernah bosan memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita karunia-Nya yang tidak terhingga. Maka sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa menggunakan nikmat tersebut, karunia tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan belajar kita tentang benefit ataupun keuntungan dari kita selama ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di poin terakhir kita belajar bahwasannya mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat memberikan sebuah balasan yang sangat kita inginkan, yaitu kita akan disebut, nama kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya kalau seandainya tidak ada keuntungan zikir, tidak ada benefit zikir yang kita dapatkan selain hanya ini saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian, aku akan menyebut nama kalian. Maka sesungguhnya ini sudah mencukupi bagi kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, benefit selanjutnya ataupun keuntungan selanjutnya yang akan kita dapatkan ketika kita merutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya yang ada, bahwa zikir itu dapat membuat hati kita itu lebih hidup. Mengingat Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita itu lebih cerah, tidak serta-merta senantiasa di dalam kegalauan, gundah gulana, bingung apa yang sedang dipikirkan, rasanya misalkan tidak karuan hatinya. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah obatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan az-zikru lil qalbi kalma'il samak, bahwa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seseorang itu ibarat air bagi ikan. Kedudukannya ibarat air bagi ikan. Maka bagaimana mungkin, atau kita dapat membayangkan bagaimana keadaan seekor ikan jika dia terpisah dari kolamnya, terpisah dari airnya. Tentu hasilnya apa? Nah, itu dia. Tidak hanya mati. Ini salah satu bangkai yang boleh kita makan, ya kan? Tapi bukan mentah-mentah juga terus jangan dimakan, tapi harus diolah dulu. Ya, begitu pula hati kita, ibaratnya adalah zikir itu bagaikan air, ya, penyejuk untuk hati kita, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungan selanjutnya, jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa yang namanya merutinkan zikir, maka itu dapat membersihkan karat, ya, bukan yang diemas. Kalau diemas itu bernilai,
Tapi ini karat, bahasa kita ini apa? Tieng. Berkarat, korosi dan lain sebagainya, membersihkan hati kita dari karat tersebut. Dan karatnya hati adalah ketika seseorang lalai, tidak mengingat Allah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk alpa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tentu banyak macamnya. Ketika ia meninggalkan sholat wajib, ketika dia tidak merutinkan tilawatul Quran, ketika dia tidak merutinkan zikir setelah sholat, maka ini adalah bentuk kealfaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya zikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan obatnya, atau merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan karat ataupun noda yang berada di hati kita. Contohnya adalah misalkan dengan cara memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya dalam sehari saja, dalam sehari kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, apakah ada orang yang akan terhindar dari dosa? Maka saya kira tidak ada. Tidak akan ada orang yang terlepas dirinya untuk tidak melakukan perbuatan dosa, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Maka dengan cara bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah obatnya. Dan dengan taubat serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bentuk zikir juga kepada Allah, maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan atau dapat menghapus semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Bahwa perbuatan-perbuatan yang baik termasuk di dalamnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Apalagi sekarang kita sudah masuk di 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir, kemudian ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya malam Lailatul Qadar. Dan Aisyah ketika itu bertanya, kalau seandainya saya menemui Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah afu, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka dan para ulama pun menjelaskan perbedaan antara al-afu wal maghfirah. Perbedaan antara al-afu dan maghfirah. Kalau maghfirah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk dari Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi dosa kita. Dosanya masih ada? Masih. Tapi ditutup oleh Allah. Sehingga ketika orang melakukan perbuatan dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristighfar kepada Allah, pada hakikatnya dosanya masih ada, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan. Dan al-afu dijelaskan bahwasanya maknanya adalah dia tidak hanya menutupi saja, tapi benar-benar menghapus dosa seorang hamba yang pernah dikerjakan. Ya, jadi misalkan kertas putih, kemudian kita coret-coret, itu ibaratnya adalah dosa yang sedang kita lakukan. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutupi. Allah menutupi dosa kita, memberikan ampunannya. Tapi ketika kita mengatakan
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka dosa tersebut tidak hanya ditutup tetapi juga dihapus. Jadi seakan-akan kertasnya kembali putih bersih. Nah, maka di 10 hari terakhir kita benar-benar manfaatkan dengan baik waktu ini untuk memperbanyak zikir tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kita tidak tahu pada ucapan doa yang keberapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benefit lain ataupun keuntungan lain yang akan kita dapatkan ketika melazimkan zikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sebuah zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, siapapun yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, pendek kan, subhanallahi wa bihamdihi, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, khuttat khatayahu wa in kanat akthar mithla zabadil bahr, maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Sedangkan kita tahu bahwasanya lautan kita berapa persentasenya? 2/3 ya, 2/3 dari daratan. Sebanyak itu pula yang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni, hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? 100. Jenengan bisa menghitungnya sendiri. Dan yang akan kita dapatkan, Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau saja kita ingin menghitung buih di lautan, jenengan sanggup? Ya, 1 garis pantai aja kayaknya sudah lebih dari 100. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan atau yang diinginkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil, tapi pahalanya ataupun keutamaan yang akan didapat itu sangat besar. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah ya, dengan berbagai macam bentuk yang ada, ini merupakan sebab turunnya rahmat ataupun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebab turunnya ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering mendengar hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah sebuah kaum, sekumpulan orang, sekelompok orang, berarti termasuk keadaan kita saat ini, fi baitin min buyutillah, berkumpulnya di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Ingat, perintahnya di sini hanya membaca. Jenengan tidak diminta untuk mendalami artinya, tidak diminta untuk menafsirkannya dan yang lain sebagainya. Perintahnya hanya membaca saja. Apa yang akan kita dapatkan? Wa yatadarasunahu bainahum. Nah, kemudian setelah baca, mereka saling mempelajari isinya. Dan kita termasuk di dalamnya. Apa yang kita pelajari? Ya firman Allah dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pada kelompok tersebut as-sakinah, ketenangan. Saking tenangnya jadi ngantuk. Ya. Begitu pula ketika sholat Jumat, saking tenangnya khotibnya ngomong sendiri, jamaahnya khusyuk. Saking khusyuknya tidak dengar kecuali disenggol sudah mau qomat. Kita nazarat alaihim sakinah, ketenangan yang akan didapat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan ia akan diliputi
kelompok tersebut akan diliputi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan nimbrung, akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan ini hampir sama dengan benefit yang berada di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyebut setiap nama berapapun banyaknya. Ya. Allah akan menyebut setiap nama di kelompok tersebut, ya, di kumpulan tersebut, fi man indah, kepada makhluk-makhluk yang berada di sisinya Allah. Siapa? Para malaikat. Makanya tadi dikatakan, kalau seandainya keuntungan zikir kepada Allah itu cuma satu, nama kita terkenal, nama kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan gak ada keuntungan yang lain, itu saja sudah sangat mencukupi kita, sangat mencukupi sekali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi manfaatkan waktu kita untuk senantiasa berzikir, dan jangan sampai lisan kita itu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat yang lainnya yang akan kita dapatkan, keuntungannya adalah bahwa ini, ya, melazimkan zikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk menghindarkan kita dari yang namanya ghibah. Napa ghibah? Ngomongin orang. Biasanya kalau sudah ngomongin orang itu bumbunya tambah asik banget. Tambah, ada sih ngomongin apa yang diomongin, tambah satu bumbunya akhirnya nikmat. Dan di situ misalkan ternyata tidak ada orang yang mengingatkan, yo dosanya akan tambah lebih banyak. Maka nasihat untuk diri pribadi dan untuk antum sekalian, kalau seandainya di sebuah kumpulan, ya, tidak usah banyak, 2 orang atau 3 orang, kok tiba-tiba ngomongin orang, ghibai orang yang sedang tidak ada di situ, mohon untuk langsung segera dialihkan pembicaraannya, atau langsung diingatkan, ini kita sedang lagi ghibah, ingat dosanya. Ya, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan obat seorang hamba itu terhindar dari perbuatan ghibah. Selain ghibah apalagi? Namimah, mengadu domba, kemudian dusta, perbuatan kata-kata yang keji, batil, dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan orang yang senantiasa menjaga lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit keuntungan ataupun benefit yang kita dapatkan ketika kita melazimkan zikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.